Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu tentang etika dan hukum dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai urusan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilandasi nilai-nilai etika dan hukum yang sesuai dengan syariat. Transaksi ekonomi dalam perspektif Islam bukan sekadar pertukaran barang dan jasa, melainkan interaksi yang harus mencerminkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur setiap aspek kegiatan ekonomi umat muslim. Salah satu prinsip dasar dalam transaksi ekonomi Islam adalah larangan riba, bunga, yang dianggap merusak keadilan dan menciptakan ketimpangan sosial. Islam mendorong sistem keuangan yang berlandaskan pada keadilan distributif, di mana keuntungan diperoleh melalui usaha nyata dan bukan dari eksploitasi terhadap pihak lain. Oleh karena itu, praktik riba yang menjadi ciri khas sistem keuangan konvensional tidak memiliki tempat dalam ekonomi Islam. Selain riba, Islam juga melarang unsur gharar, ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi atau perjudian dalam transaksi. Kedua unsur ini dianggap dapat menimbulkan kerugian yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Sebagai gantinya, Islam mengedepankan kejelasan akad, transparansi informasi, dan kesepakatan yang didasarkan pada saling ridha, kerelaan, antara penjual dan pembeli. Inilah dasar dari kepercayaan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi menurut Islam. Transaksi ekonomi dalam Islam juga sangat memperhatikan etika dalam bermuamalah. Kejujuran, amanah, dan niat baik menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan keberkahan usaha. Rasulullah sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya, al-amin, dan hal ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalankan bisnis. Menipu, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau memanipulasi harga adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, ekonomi Islam mengenal berbagai bentuk akad yang sah dan sesuai syariat, seperti jual, beli, bayar, sewa-menyewa, ijarah, bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, dan akad lain yang mendukung aktivitas ekonomi secara halal. Setiap akad memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Inilah bentuk kepastian hukum dalam sistem ekonomi Islam yang sekaligus melindungi semua pihak yang terlibat. Islam juga mendorong tanggung jawab sosial dalam ekonomi, seperti zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Dengan adanya instrumen ini, Islam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi individu, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Etika ini menanamkan bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Lebih dari itu, hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan tidak menzalimi. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antara pelaku ekonomi, tetapi juga antara manusia dan lingkungan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan, perusakan alam, atau ketamakan ekonomi yang merugikan banyak pihak merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah dalam mengelola bumi. Maka etika bisnis dalam Islam juga mencakup aspek lingkungan dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, sistem transaksi ekonomi Islam merupakan perpaduan antara aturan hukum yang ketat dengan nilai-nilai etika yang luhur. Tujuannya bukan hanya menciptakan ekonomi yang efisien dan produktif, tetapi juga adil, transparan, dan berkah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat membangun sistem ekonomi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan bersama dan ridha Allah. Salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 0669011398 307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami.
Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.